menjadi ustadz zaman sekarang lebih berat daripada dulu. Mengapa? Tuntutan masyarakat sekarang lebih berat. Kalau dulu orang itu bertanya kepada ustadz pertanyaan ringan-ringan saja. Ustadz, ini hukumnya gimana? Ini hukumnya haram, selesai. Kalau sekarang nggak selesai, tanya lagi, ada dalilnya tak? Ya kalau ada hukum pasti ada dalil. Mana ada hukum tidak ada dalil? Dijawab ada, tanya lagi, dalilnya Al-Quran apa hadis? Padahal sebagian besar hukum fikih dalilnya kias. Quran dan hadis itu terbatas. Kita ini dituntut untuk mengeluarkan dalil Quran hadis terus. Nanti kalau dijawab Al-Quran tanya lagi, itu surah apa, ayat berapa? Padahal kita tidak hafal Quran, walaupun yang hafal juga tidak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saya kembali ingin mengangkat sebuah kasus pemikiran yang muncul dan ditebarkan oleh seorang Idrus Ramli, lagi Idrus Ramli, yang mengeluarkan pernyataan kalau ulama-ulama sekarang itu jika menjawab pertanyaan selalu dituntut dalil. Padahal imam-imam mazhab itu kan pakai dalil dan sebagainya. Artinya ruang dalil ini bagi mereka tidaklah berguna, tapi mereka kadang-kadang mencoba mengeluarkan dalil. Gitu. Karena dalilnya mereka itu adalah pendapat. Ya. Dalilnya bagaimana? Dari Imam Syafi'i. Nah, menurut Imam Syafi'i misalnya, menurut Imam Ahmad, menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik, ini dalilnya mereka. Nah, kalau kita cermati cara berpikir begini itu berpikir berkemunduran di dalam menyelesaikan masalah. Dalam tataran ilmiah, pemikiran yang ilmiah, jika kita menganut pemahaman Ibnu Abbas saja, ketika menjawab pertanyaan qala Rasulullah dilawan dengan qala Abu Bakar wa Umar, itu membuat marah Ibnu Abbas yang menyebut mereka ini melawan, yaitu Rasulullah, membangkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pendapat siapapun itu tidak berlaku. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, yaitu pendapatnya Abu Bakar Umar saja pada waktu itu dibatalkan oleh Ibnu Abbas. Ya, ketika ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara kalau kita melihat cara berfikirnya Idrus Ramli itu artinya memang berusaha menjauhkan umat, yaitu untuk memperjuangkan jawaban berdasarkan dalil. Karena memang dalil itu sangat menentukan. Kalau hanya sekedar pendapat, tadi lagi dikatakan bahwasanya imam mazhab itu lebih banyak kiasnya gitu. Saya kira kalau melihat kitab-kitab Imam Syafi'i itu tidak banyak kiasnya ya. Yang banyak dalilnya itu. Dan kias apapun kalau bertentangan dengan dalil itu tidak bisa berlaku dalam pandangan fikih begitu. Apalagi kalau membaca dari kacamata para imam 4 yang tidak membenarkan taklid kepada mereka.
sudah pasti sudah menolak kebiasaan-kebiasaan berdalil yang semata-mata bergantung kepada sosok tokoh tertentu selain Nabi Muhammad SAW. Karena sosok-sosok tertentu itu jika bertentangan dengan dalil, otomatis apa yang disampaikan oleh sosok-sosok tertentu itu jatuh dengan sendirinya. Jadi otomatis, misalnya dari mazhab Imam Syafi'i, andai kata misalnya berkaitan dengan kunut saja, air yaitu air mustakmal, air suci tapi tidak mensucikan. Nah, misalnya dibenturkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi mengulang-ulang dari bekas wuduknya tadi, maka sudah tidak berlaku air mustakmal tadi itu. Ini satu contoh saja kalau kita lebih jauh membahasnya dalam perspektif hadis ya. Artinya hadis ini bisa membatalkan fikih dan fikih tidak bisa membatalkan hadis. Itu perbedaannya. Kecuali hadis dengan hadis yang lebih kuat. Itu mungkin baru bisa. Jadi yaitu kualitas seorang da'i dalam pandangan Muhammadiyah atau kualitas seorang ustadz, kualitas seorang ulama dalam pandangan kitab-kitab dalam pandangan Islam itu harus lebih banyak referensi yang dipakai dengan menggunakan hadis-hadis Nabi. Jadi seorang da'i itu harus melengkapi dirinya dengan ilmu-ilmu yang tentu saja sangat terkait dengan Islam. Sedangkan yang apalagi sekarang ya, contoh perkembangan hadis Nabi. Kalau kita lihat hadisnya Imam Syafi'i dengan hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, ada beberapa hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari misalnya, oleh Imam Syafi'i. Ada beberapa hadis yang dari Imam Syafi'i yang tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Atau kitab-kitab hadis lainnya. Jika digunakan sebagai filter di dalam melakukan seleksi terhadap hadis-hadis Imam Syafi'i. Nah, tentu saja kemudian itu bisa membantalkan pendapat Imam Syafi'i jika menggunakan tinjauan ilmu hadis. Makanya di sini dalil sangat menentukan. Ketika kita berbicara agama, sudah pasti dibenturkan kepada dalil gitu. Bukan dibenturkan kepada asumsi, pendapat belaka, tapi dalil yang bisa memuaskan penanya. Kalau hanya sekedar fikih, itu repot itu. Jadi kalau fikih itu tidak bisa membatalkan hadis. Tapi kalau hadis itu bisa membatalkan fikih. Nah, kita tahu misalnya fikihnya Imam Abu Hanifah. Kalau dilihat dari kacamata ilmu-ilmu hadis, dari kacamata Islam secara lengkap, banyak pendapat-pendapat dari Imam Abu Hanifah itu yang bisa dianulir. Demikian juga kalau kita membaca kitab Al-Muwatta Imam Malik, itu kumpulan hadis ya. Tetapi lebih banyak di situ kontributif persoalan-persoalan ubudiyah dan lain-lainnya ya. Nah, yang tentu saja masih banyak perlu dites lebih jauh keabsahan kualitas yang ada di dalam kitab Imam Malik. Jadi itu kalau kita berbicara berkaitan dengan hukum agama, kenapa sangat dituntut dalil? Ya, itu penting untuk menunjukkan kebenaran apa yang dilakukan dan diamalkan itu.
jika berbenturan dengan dalil, ya, jika berbenturan dengan dalil, dengan sendirinya amalan itu menjadi tidak berlaku. Nah, itu ya. Jadi itu ya yang perlu dilakukan oleh seorang muslim di dalam memenuhi hajat dirinya sebagai seorang pendakwah. Dia tidak sebatas katanya-katanya ya, tidak sebatas menurut, tetapi melakukan berbagai macam hal yang bisa memuaskan, meyakinkan, karena ini masalah agama. Jangan seperti agama-agama di luar Islam, di mana terjadi inovasi biasa-biasa saja. Kalau di dalam Islam, begitu dilakukan secara inovatif, melakukan berbagai macam perubahan, itu bisa saja bersalah. Karena itulah dan yang disebut dengan bid'ah. Karena yang seperti itu tidak menunjukkan persepsi Islam. Karena persepsi Islam itu adalah dalil, gitu. Berangkat dari Quran dan As-Sunnah, yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak ada orang yang beragama melainkan dengan dalil. Jadi la dina liman la dalil. Begitu aja kalimatnya. Jadi tidak memiliki agama bagi mereka yang tidak, bagi siapa yang tidak berdalil gitu. Nah, artinya jika ini digunakan sebagai pokok sandaran kita sebagai muslim, maka sangat dituntut memperbanyak hafalan Quran, memperbanyak hafalan hadis. Nah, tadi dibicarakan orang yang hafal Quran saja belum tentu itu tahu apa maksudnya. Apalagi yang tidak hafal. Kalau saya seperti itu, ya seperti Idrus Ramli kan tidak hafal Quran misalnya. Ya bagaimana percaya kepada orang yang seperti itu ya? Jika berdakwah hanya sebatas logika itu, akhirnya main logika melulu gitu, karena memang sudah tidak bisa lagi menembus, membaca dan mengamati, menyimak apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Akhirnya mencari pembenaran referensi-referensi yang memang kontroversi, digunakan sebagai dasar pemikiran untuk menebas pemikiran yang lain. Itu akibat tidak adanya dalil ya, karena memang tidak punya dalil lagi. Maka yang selalu disodorkan adalah hasil yaitu tadi ijtihadnya sendiri dengan berbagai macam dan pemaksaan untuk menyudutkan kelompok lain yang tidak sesuai dengan fikrohnya adalah salah. Tidak pakai Quran, tidak pakai sunnah, tapi pakai otak miring gitu. Itu yang umum terjadi. Ya. Tentu saja dalam hal ini bagi seorang muslim yang sangat dituntut itu adalah dalil. Gitu. Agama itu dalil. Agama itu Al-Quran, agama itu sunnah Nabi. Jadi bagi mereka yang beragama Islam, ya, bagi mereka yang beragama Islam, sudah sewajibnya adalah merupakan kewajiban bagi mereka bagaimana mengenal Al-Quran dengan sebaik-baiknya, bagaimana mengenal hadis dengan sebaik-baiknya, bagaimana mengenal sejarah sebaik-baiknya gitu. Tidak mengambil pendapat hanya dari sisi yang masuk di otaknya saja, kemudian menolak yang tidak masuk di otaknya tanpa melakukan yaitu perbandingan pemikiran tadi, tapi lebih banyak dimakan oleh hawa nafsu. Itu saja dari saya. Kalau kita itu makin jauh dari dalil, maka makin jauh dari agama. Bisa-bisa nanti tidak beragama karena meninggalkan dalil. Akhirnya beragamakan akal, bahwa kebenaran itu adalah akal. Tidak ada kebenaran bagi yang tidak berakal. Itu mazhabnya M.H. Ainun Najib.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.